Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan sampaikan berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020. Kami atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Calon Jemaat GKE Penenga mengucapkan selamat beribadah mandiri di rumah dan mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Walaupun pada saat ini kita masih dalam kondisi darurat COVID-19, kita harus mentaati dan mensukseskan instruksi dari pemerintah, di mana pada saat ini kita sedang menjalankan PSBB. Maka untuk itu kami atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Calon Jemaat GKE Penenga mengajak seluruh warga calon jemaat Penenga untuk sama-sama melaksanakan PSBB tersebut. Tak henti-hentinya kami mengajak kita semua agar selalu tetap berdiam diri di rumah, dan apabila ada keperluan yang mendesak sehingga harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, kemudian sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan hindari kerumunan orang banyak dan selalu jaga jarak. Kita sama-sama berdoa semoga musibah ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama melaksanakan ibadah di gedung gereja Penenga ini. Kita jangan khawatir, kita harus yakin dan percaya bahwa ada seorang penolong yang akan menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian untuk pelayanan kebaktian, mulai dari kebaktian keluarga, kebaktian SPB, kebaktian SPPR, kebaktian SPOY, kebaktian SPPR, kebaktian SPA, dan juga kunjungan kasih, baik itu kunjungan kasih HUT pernikahan dan kunjungan kasih kedukaan, untuk sementara waktu masih ditangguhkan sampai menunggu situasi dan kondisi normal kembali. Untuk berita keuangan, silakan Bapak Ibu melihat di WhatsApp grup calon jemaat GKE Penenga, dan untuk panduan ibadah mandiri setiap hari Minggu dapat dilihat di Facebook GKE Penenga Palangkaraya dan di channel YouTube GKE Penenga Multimedia. Kemudian yang bertugas pada hari ini pendeta pelayanan, yaitu Ibu Pendeta Yulita Ikat STH, memimpin doa di konsistori Diakon Nada, salam presbiter Penetua Epas Reosa, liturgus Diakon Nada, pembaca berita jemaat Penetua Epas Reosa, pemandu lagu Diakon Prilia Yusepa, kameramen dan editor Diakon Ricardo, kru kameramen dan editor Penetua Elson. Dan yang bertugas pada Minggu tanggal 24 Mei 2020, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Yulita Ikat STH, memimpin doa di konsistori Penetua Yose Helwin, salam presbiter Penetua Sepirman Jamin, liturgus Penetua Yose Helwin, pembaca berita jemaat Penetua Sepirman Jamin, pemandu lagu Diakon Landa Junita Ricardo, organis Diakon Kris Setiawanoko, kameramen atau editor Diakon Ricardo, pro kameramen dan editor Penetua Elson. Demikian berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan selamat beribadah mandiri di rumah. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga calon jemaat Penenga. Marilah kita memulai ibadah kita dalam rangka memperingati Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 21 bait yang pertama. Jemaat diundang berdiri untuk menerima potum dan salam. Ku diberi kidung baru. Irama lagu paling
Kita menerima votum dan salam. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Jemaat menyambut dengan nyanyian Haleluya, Haleluya, Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 5 bait yang pertama, Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Nats pembimbing dari Mazmur pasal 108 ayat 2 sampai ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 7 bait yang pertama, Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami menuju hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sambut pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah tadi dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat
nomor 37, bait yang pertama. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Puji-pujian. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal yang ke-47, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Berita kenaikan Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, hadirlah, permuliakanlah nama-Mu dalam ibadah ini. Buatlah ibadah kami ini layak bagi Tuhan dan berguna bagi kami dan sesama kami. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga kami boleh memperingati hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Walaupun pada saat ini kami sedang menghadapi wabah virus corona, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membacakan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarlah seru doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita kenaikan Tuhan Yesus diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-47, ayat yang pertama sampai ke-10. Dengan perikop, Allah Raja seluruh bumi, yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu,
dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa berkumpul. Demikian pembacaan berita kenaikan Tuhan Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul Yesus Jurumudiku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman. Jemaat diundang untuk berdiri.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di sorga, kami menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan yang berkenan menerima dan memberkatinya, agar dapat dipergunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama, dan seterusnya, sampai persembahan selesai dikumpulkan. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulita Ikat STH.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa menjaga memelihara kami. Terlebih saat ini kami jemaat-Mu ingin bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, diambil dari kitab Perjanjian Baru, yang dibacakan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya sibuk membuat rancangan khotbah untuk salah satu resort di Kota Palangkaraya ini. Siang dan malam saya berkutat dengan Alkitab, internet, buku tafsir, dan buku-buku lainnya yang mendukung dalam penulisan rancangan khotbah tersebut. Kadang sampai menjelang pagi baru bisa istirahat. Pernah sekali waktu menjelang subuh, saya menjumpai teman sesama pendeta yang juga membuat rancangan khotbah. Rupanya beliau juga begadang sama seperti saya. Beliau menulis di sosmed begini, "Bakukus kepala dapatnya." Artinya kurang lebih sampai keluar asap dari kepala. Ini merupakan bahasa kiasan untuk menggambarkan kelelahan dan hampir menemui jalan buntu. Setelah berdiskusi sebentar, saya katakan kepada teman ini, kita istirahat saja, nanti kalau diteruskan bisa gosong kepala. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya kita begitu sulit memahami maksud firman Tuhan bagi hidup kita. Karena itu kita perlu rileks sejenak, agar kita punya waktu untuk berdoa pada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami firman-Nya. Murid-murid Tuhan Yesus pernah mengalami ketika pikiran mereka tertutup dan mereka tidak mengerti kitab suci, sehingga nubuat dalam kitab suci tentang Mesias yang sudah digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus tidak mereka pahami. Akibatnya mereka lari dan bersembunyi sejak peristiwa penyaliban Yesus. Bahkan diceritakan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19, mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci.
karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Walaupun demikian, pada saat kebangkitannya, Yesus tetap menjumpai mereka. Bahkan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 45, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kan demikian kepada mereka. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem. Yohanes pasal 24 ayat 46. Setelah itu Yesus membawa mereka ke dekat Betania, lalu ia memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terangkat ke sorga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini disaksikan oleh murid-muridnya, sama seperti ketika ia disalib maupun saat ia bangkit. Murid-muridnya adalah saksi dari semua peristiwa itu. Tidak ada dusta di antara kita. Bisa dikatakan demikian. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang non-Kristen menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mereka mengatakan bahwa peristiwa itu tidak pasti dan terancam akan dibatalkan oleh Alkitab. Berbagai argumen mereka kemukakan. Namun menurut saya, argumen itu hanya dibuat-buat saja. Mereka lupa bahwa murid-murid Tuhan Yesus adalah saksi dari semua peristiwa itu. Dapat kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 48, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah cerita fiksi atau dongeng turun-temurun, dan bukan pula berita hoax, melainkan peristiwa nyata yang disaksikan oleh murid-muridnya. Bahkan sebelum peristiwa tersebut Tuhan Yesus sudah menubuatkannya. Berkali-kali hal tersebut ia beritahukan. Oleh sebab itu kesaksian murid-muridnya di sepanjang zaman tak akan pernah tergoyahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi virus corona ini banyak beredar berita hoax seputar virus corona. Bahkan jumlahnya sudah lebih dari 100. Beberapa di antaranya menyebutkan, yang pertama, orang yang bergolongan darah O lebih rentan terinfeksi virus corona. Berita hoax seperti ini akan meresahkan orang dengan golongan darah O. Padahal hal demikian tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, merupakan berita hoax pula, mengkonsumsi daging babi merupakan salah satu penyebab corona. Ini juga merupakan berita hoax, karena banyak sekali orang-orang yang mengkonsumsi daging babi, tetapi bukan mereka penyebab dari virus corona. Berita hoax yang ketiga, mencegah virus corona dengan minum ataupun menggunakan Tito's vodka jenis miras dengan kadar alkohol 40%. Beberapa teman mengatakan bahwa kalau itu dicampur dengan sanitizer akan menyebabkan virus corona mabok. Dan saya juga mengatakan kalau itu diminum bukan untuk mencegah virus corona atau membunuhnya, hanya sekedar membuat virus corona mabok. Ini merupakan berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada juga yang mengatakan makan telur rebus di tengah malam akan mencegah virus corona. Di beberapa provinsi saya mendengar berita ini. Bahkan ada yang menelpon keluarganya supaya merebus telur ini pada tengah malam dan memakannya.
Sehingga di provinsi-provinsi ini begitu heboh tentang telur rebus. Bahkan ada yang bercerita bahwa di tengah malam ada yang mengetok kios atau toko untuk mencari telur ini, sehingga mereka bisa merebusnya pada tengah malam. Ini merupakan berita hoax yang beredar dan rupanya dipercayai oleh masyarakat. Jadi berita-berita hoax seperti ini membuat orang merasa bahwa seolah-olah itu benar, padahal tidak demikian. Ada juga yang mengatakan bahwa asap rokok mampu membunuh virus corona. Nah, ini juga merupakan berita hoax, sehingga kemudian menyebabkan mungkin banyak sekali orang yang kemudian merokok atau menghembuskan asap rokok ke orang-orang di sekitarnya, termasuk juga pada anak-anak kecil atau orang tua. Itu semua hanya berita hoax, dan masih banyak lagi berita-berita hoax lainnya yang dikatakan lebih dari 100 banyaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebenaran yang menyuarakan kebenaran Kristus. Jangan ambil bagian dalam penyebaran berita hoax, termasuk berita hoax tentang virus corona. Sebab berita-berita hoax seperti itu bisa membawa kepanikan atau rasa ketakutan yang berlebihan. Kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran bahwa Kristus yang naik ke sorga bukan hanya menyediakan tempat bagi kita maupun memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita, tetapi juga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika Ia naik ke sorga untuk membawa kita ke tempat Ia berada. Jadilah saksi-saksi Kristus yang tanpa takut dan gentar menyuarakan suara kebenaran, baik lewat perkataan maupun lewat tindakan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita bersatu dalam doa, kita menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Engkau telah diangkat masuk ke dalam kemuliaan sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan kepadamu diberi kuasa memerintah di sorga dan di bumi sebagai Raja sekalian Raja dan Tuhan sekalian Tuhan. Kami berdoa kepadamu, janganlah meninggalkan kami tanpa penghiburan, melainkan kirimkanlah ke atas kami Roh Kudus-Mu, supaya Ia menguatkan kami di dalam segala pergumulan, terlebih dalam pergumulan kami menghadapi pandemi virus corona ini. Penuhilah dunia ini dengan kemuliaan-Mu dan dengan firman-Mu, agar virus corona ini cepat berlalu dari muka bumi ini. Berilah supaya gereja-Mu di sini, calon jemaat GKI Panenga, dan gereja-Mu di segala tempat memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran Kristus, agar berita kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga menggetarkan setiap hati yang mendengarkannya, sehingga sekalian bangsa berlutut di hadapan Tuhan, dan sekalian lidah mengaku dan memuji Tuhan sebagai Raja kekal bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bersama-sama menaikkan puji-pujian. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185,
Bait yang pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin, amin, Lagu penutup terambil dari Kidung Pujian dengan judul Arbab. jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari, oh menunjuk sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Kan ku tiup sangkakala atau bersuling dengan rebana, oh kan ku mainkan kecapi memuji Tuhanmu haleluya. Ku kan memuji Tuhan, ku kan ku nyanyikan selamanya. Gendang, ceracap atau gong serta rebab akan ku tabuh membesarkan namanya. Oh pantun, sair dan selekat akan ku cipta, akan ku ubah jadi nyanyian yang indah memuji Tuhanmu haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap